Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di seri Aljabar Linear dan Matriks. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ortogonalitas yang di dalamnya nanti terdiri dari 3 bahasan. Yang pertama adalah vektor ortogonal, yang kedua itu proyeksi ortogonal, dan yang ketiga adalah mencari jarak titik ke garis. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu vektor ortogonal. Oke, definisinya ya, dua buah vektor, katakanlah vektor U dan vektor V, itu dikatakan ortogonal atau saling tegak lurus jika dan hanya jika dot product dari dua vektor tersebut ya, dot product dari vektor U dan vektor V ini menghasilkan nilai 0 ya, sama dengan 0. Jadi dia dikatakan saling tegak lurus. Oke, langsung saja ke contohnya ya. Di secara aljabar ya, kita punya dua buah vektor, yaitu vektor U dan vektor V ya. Vektor U ini 1,1, vektor V-nya min 1,1. Nah, jadi langsung saja secara aljabar kita hitung hasilnya ya. Ini 1 dikalikan min 1 ditambah 1 kali 1. Maka hasilnya 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1, 1. Ini sama dengan 0. Nah, yang artinya karena hasil dot produknya dari U dan V ini adalah 0, maka bisa kita katakan vektor U dan vektor V ini ortogonal atau saling tegak lurus seperti ini. Tandanya dia dinotasikan seperti ini ya, tanda tegak lurus. Nah, kemudian pembuktian secara geometris ya, kemarin kita sudah punya rumus secara geometris untuk perkalian dot product ya. Ini adalah norma dari U dikalikan norma dari V dikalikan cos theta. Nah, kita tahu sendiri kalau bahwasanya jika dua buah vektor itu tegak lurus, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya theta-nya adalah 90 derajat. Sudutnya 90 derajat, maka dari sini cos theta atau cos 90 itu adalah 0. Yang artinya jika kita substitusikan ke sini, maka norma U, norma V dikalikan 0 sudah pasti U dot V-nya akan menghasilkan angka 0. Karena mau ini berapapun ketika cos theta-nya adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Itu pembuktian secara geometris ya, bahwasanya dua buah vektor dikatakan saling tegak lurus jika dot product dari dua buah vektor itu menghasilkan nilai 0. Itu untuk vektor ortogonal ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang proyeksi ortogonal. Untuk proyeksi ortogonal ya, katakanlah kita punya dua buah vektor U dan V. Ini vektor yang independen secara linear ya. Nah, maka kadangkala kita butuh untuk menguraikan sebuah vektor menjadi jumlahan dua buah vektor ya. Jadi kita akan nanti uraikan V menjadi V1 dan V2, di mana V1 itu merupakan proyeksi vektor V terhadap vektor U, di mana dan V2 ini adalah komponen vektor V yang ortogonal terhadap proyeksi vektor V terhadap vektor U. Di sini kita tulis V dikurangi ini ya, proyeksi V1 itu ya, proyeksi vektor V terhadap vektor U. Nah, untuk rumus dari proyeksi vektor V terhadap vektor U itu saya tuliskan V dot U dibagi norma U kuadrat dikalikan vektor U. Nah, dari sini kita bisa substitusikan ke V2, sehingga untuk rumus yang vektor komponen V yang ortogonal terhadap proyeksi vektor V terhadap vektor U ini adalah V dikurangi V dot U
dibagi norma U kuadrat dikalikan vektor U. Oke. Sebagai contoh, kita punya dua buah vektor U dan V, di mana U ini komponennya 3,1 dan V ini komponennya 1,2 ya. Nah, ini saya akan menguraikan vektor V ini ya menjadi dua buah vektor. Yang pertama proyeksi terhadap vektor U, vektor V terhadap vektor U. Kemudian yang kedua komponen vektor V yang ortogonal terhadap proyeksi vektor V pada vektor U. Yang pertama V1 itu adalah komponen yang proyeksi terhadap vektor U. Proyeksi V terhadap U ya. Rumusnya tadi kita ketahui, V dot U dibagi norma U kuadrat dikalikan vektor U. Kita cari dulu untuk norma U-nya ya. Norma U kuadrat itu didapatkan dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Nah, ini berarti ini 3 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini 9 tambah 1 ya 10. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus V1 ini. V dot U ini kita cari, kita langsung tulis saja. 1 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 1 dibagi norma U kuadratnya adalah 10, kemudian vektor U-nya adalah 3 dan 1 ya, 3,1. Ini 3 tambah 2 dibagi 10 dikalikan vektor U. Maka hasilnya adalah 5/10, 3,1. Langsung saja saya tulis hasilnya. Vektornya jadi V1 ini adalah 15/10 dan 5/10. Nah, ini untuk proyeksi vektor V terhadap vektor U, berarti ada di ini ya, komponen satunya 15/10, komponen keduanya 5/10, atau tulis 1,5 dan setengah ya, sama saja. Kemudian untuk V2 yang artinya adalah komponen V yang ortogonal terhadap proyeksi V pada vektor U, ini rumusnya adalah V dikurangi ini ya, proyeksi vektor V terhadap vektor U. Vektor V-nya langsung saja ya, karena kita sudah tahu vektor V-nya, kita sudah tahu proyeksi vektor V terhadap vektor U. Ini langsung kita kurangi saja. Jadi ini adalah 1 dikurangi 15/10 dan komponen keduanya itu 2 dikurangi 5/10. Artinya ini 1 kurangi 5/10 ini adalah negatif 5/10, komponen keduanya ini masih positif ya, 15/10. Nah, ini jadi V1-nya 15/10, 5/10, V2-nya adalah negatif 5/10, 15/10. Ini nanti bisa dibuktikan dengan diagram kartesian ya, jika masih ragu. Tapi sudah pasti bahwasanya V1 dan V2 ini ortogonal ya. Atau kita coba buktikan perkalian vektornya ya. Nah, vektor V kita akan coba, harusnya V1 dot V2 ini harus sama dengan 0 karena dia ortogonal. Ini kita buktikan saja. V1-nya 15/10 dikalikan minus 5/10 ditambah 5/10 dikalikan 15/10. Ini 100, ini juga 100, ini minus 75, yang ini 5 kali 15, 75.
Minus 75/100 ditambah 75/100 ya, hasilnya 0. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung norma dari sebuah vektor proyeksi ya. Katakanlah di sini kita pakai yang proyeksi vektor V terhadap vektor U. Nah, bagaimana? Nah, ini normanya kita pakai sama ya, norma secara aljabar. Nanti normanya itu kita tinggal berikan tanda norma terhadap rumus proyeksi vektor V terhadap U. Nah, ini kita nanti bisa sederhanakan ya. Bahwasanya nah ini karena ini perkalian, karena V.U dibagi norma U kuadrat ini adalah bilangan skalar dan U ini vektor, ini skalar vektor, maka di sini untuk normanya kita bisa keluarkan skalarnya ini ya. Kita keluarkan skalarnya dari normanya, karena dia bentuknya kuadrat, maka ini menjadi mutlak ya. U.A mutlak ya, V.U dibagi norma U kuadrat. Nah, vektor U-nya tetap ini norma vektor U. Nah, kemudian dari sini kita bisa sederhanakan lagi tanda mutlaknya. Nah, di mana untuk norma U kuadrat ini sudah pasti positif ya, mau bilangan negatif dikuadratkan pasti hasilnya positif. Nah, ini bisa untuk tanda mutlaknya dipindah ke atas, ini tidak perlu tanda mutlak. Nah, dari sini yang norma U dan norma U kuadrat ini bisa dibagi ya. Ini dan kuadratnya dibagi. Sehingga rumusnya menjadi V.U dibagi norma U. Ini yang V.U-nya ini mutlak ya. Secara aljabar, rumusnya untuk norma dari proyeksi vektor V terhadap vektor U adalah seperti ini. Nah, secara geometris kita ketahui bahwasanya V.U ini sama dengan norma V dikalikan norma U cos theta. Nah, dari sini kita bisa substitusikan V.U-nya ke dalam ini ya, dalam rumus yang ada. Nah, dalam rumus ini V.U-nya kita substitusi menjadi, dan kita tulis lagi aja, proyeksi vektor V terhadap U, normanya adalah mutlak V.U dibagi norma U. Nah, V.U-nya kita substitusikan dengan yang di atas ya. Norma U cos theta dibagi dengan norma U. Nah, di sini U-nya bisa kita hapus sehingga secara geometris rumusnya seperti ini ya. Norma V cos theta. Nah, ini untuk norma dari proyeksi vektor V terhadap vektor U. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencari jarak titik ke garis. Oke, sebelumnya kita tulis kembali rumus norma dari proyeksi vektor V terhadap vektor U ya. V.U dibagi norma U. Ini mutlak. Nah, untuk mencari titik ke garis, ini rumusnya seperti ini ya. D, katakanlah D ini jarak dari titik P0 ke garis AXB plus C sama dengan 0 ya. Itu rumusnya nanti seperti ini ya. A dikalikan X0 ditambah B dikalikan Y0 ditambah C ya. Ini mutlak dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Semuanya bisa kalian ambil dari sini ya. Tapi bagaimana kok bisa ketemu rumus seperti ini ya.
Nah, kita harus pertama-tama perhatikan gambar ini ya. Di sini kita punya titik P0 ya. Titik P0 ini dengan komponen X0 ya, 0 ya. Saya tulis lagi, pertama saya punya titik P0 dengan komponen X0, Y0. Kemudian kedua saya punya sebuah garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kemudian saya punya vektor N yang merupakan normal dari garis AX BY plus C yang dimulai dari titik Q ya, yang titik yang ada di garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi saya punya vektor N normal dari garis AX BY plus C sama dengan 0 yang dimulai dari titik Q. Ini titik dengan komponen X1, Y1. Nah, dari sini kita akan mencari jarak dari titik ini ke garis ya. Berarti kita mencari jarak yang ini sebenarnya. Nah, ini. Yang kita sebut sebagai D ya jaraknya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita menggunakan rumus ini, rumus norma proyeksi sebuah vektor terhadap vektor yang lain. Nah, nanti kita akan proyeksikan vektor ini ya, located vektor P0 dengan vektor N. Jadi kita akan memproyeksikan ini located vektor P0 dengan vektor N ya. Karena dari sini D ini sudah pasti sama dengan D yang di sini ya. Ini katakanlah ini pasti sama ya, saya kasih ungu. Ini sama dengan yang ini. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama berarti kita butuh located vektor P0 ya. Di sini saya tulis Q0, located vektor Q0 ini berarti komponennya X0 minus X1, Y0, Y1, Y0 kurangi Y1. Nah, berarti kita mau mencari proyeksi ini ya, panjang ya, distance itu kan D sama dengan norma proyeksi located vektor P0 terhadap vektor N seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang ini ya. Berarti ini sama dengan ini Q0 dot N ya, kita tinggal ganti-ganti saja dari rumusnya di atas. Ini dibagi norma N, jangan lupa ini mutlak. Nah, seperti ini ya, N norma N ya, kita tahu rumusnya. Kita cari norma N berarti sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian Q0 dot N ini kita tulis di samping sini ya. Q0 dot N ini located vektor sama dengan A dikalikan X0 min X1 ditambah B dikalikan Y0 min Y1 ya. Nah, dari sini kita bisa substitusikan ke persamaan D-nya ini. Jadi ini sama D-nya sama dengan Q0.N, ini kita ambil yang ini ya. A X0 min X1 ditambah B Y0 min Y1 dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah,
kita ketahui juga bahwasanya titik Q itu berada pada garis AX plus BY plus C, yang berarti koordinatnya sudah pasti memenuhi persamaan garis tersebut. Maka kita bisa menuliskan ya, dari AX plus BY plus C menjadi C sama dengan min AX1 min BY1. Nah, seperti ini, karena sudah pasti titiknya itu memenuhi AX1 BY1 plus C sama dengan 0 ya. Titik Q itu pasti memenuhi persamaan garis AX plus BY plus C. Nah, dari sini kita bisa, kita uraikan dulu ya. Ini AX0 min AX1 ditambah BY0 min BY1 dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari sini ini saya gabungkan antara, saya urutkan ya, X0 dan Y0, kemudian X1 Y1. Di sini kita AX0 plus BY0 dikurangi AX1 dikurangi BY1 dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusikan ini ya, ini harusnya kasih norma, dikasih mutlak, tanda mutlak, maaf, mutlak. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusikan yang ini, persamaan ini kita substitusikan ke sini. Kita bisa ganti sebagai C, maka dari sini temukanlah ya rumus ini ya, AX0 plus BY0 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Oke, sebagai contoh kita akan mencoba menemukan jarak antara titik 1,-2 dengan garis 3x plus 4y min 6 sama dengan 0. Pertama-tama kita identifikasi dulu ya. Nah, diketahui, katakanlah titik P ya, 1,-2, kemudian kedua garis 3x plus 4y min 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita identifikasi x0-nya berarti 1, y0-nya min 2. Dari sini ya, x0, y0, a-nya itu dari persamaannya ya 3, kemudian b-nya itu 4, dan c-nya itu adalah minus 6. Seperti ini. Kemudian sekarang kita cari menggunakan rumus yang D. Rumus jaraknya adalah tanda mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini A-nya itu 3 ya. Langsung saja kita masukkan 3 dikali 1 ditambah B-nya 4, Y0-nya min 2 ditambah negatif 6C-nya. Ini mutlak. Kemudian di sini akar A kuadratnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan tanda mutlak masih 3 kali 1, 3 ditambah min 8 ditambah min 6 dibagi akar 9 tambah 16
Kita jumlahkan mutlak 3 dikurangi 8, 3 dikurangi 14, berarti ya, ini 11 minus 11 ya, dibagi akar 25. Artinya ini adalah, karena ini mutlak berarti positif 11 akar 25, 5 panjangnya 11/5. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya, pembahasan tentang vektor ortogonal, proyeksi ortogonal, dan mencari jarak antara titik dengan garis. Oke, kita sampai sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.